Pemirsa, Komisi Hukum DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kejaksaan Agung untuk mendengar penjelasan mengenai berbagai kasus korupsi yang belakangan diungkap oleh Kejaksaan Agung. Di sisi lain, dalam taklimat yang diikuti Kabinet Merah Putih Selasa kemarin, Presiden Prabowo mengaku geram dengan praktik korupsi yang terungkap di awal pemerintahannya. Apakah berbagai kasus korupsi yang terungkap justru menjadi momentum bersih-bersih dan bisa memberikan efek jera bagi para koruptor? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Hasbiala Ilyas, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam Bang Hasbi, Mas Boyamin. Malam, Silvia. Baik. Oke, saya mulai dulu dari Bang Hasbi. Kami terinformasikan bahwa salah satu kasus korupsi yang dibahas dalam rapat Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung hari ini adalah soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ya Bang. Nah, dari penjelasan Jampitsus, apakah Komisi 3 DPR teryakinkan bahwa betul ada kerugian negara sebesar 193,7 T dalam setahun dan hampir 1000 T selama 5 tahun dalam kasus tata kelola minyak di Pertamina Subholding, Bang? Ya, memang terima kasih Mbak Jilbia. Memang tadi di dalam pembahasan kita bukan hanya membahas soal Pertamina. Kita mengapresiasi tadi Komisi 3, mayoritas fraksi mengapresiasi kepada Kejaksaan Agung. Yang pertama bisa mengungkap kasus timah. Yang kedua beberapa kasus besar, termasuk di dalamnya yaitu Pertamina. Dalam pertemuan tadi kita minta kepada Kejaksaan Agung terutama kepada Jampitsus untuk lebih, bukan hanya 9 orang ini aja misalnya. Tadi ada usulan dari misalnya dari fraksi PKB, dari ketua fraksi PKB, bukan hanya 9 orang aja. Mungkin dilihat semua di atas ini ada atau tidak. Atau hanya yang 9 orang ini hanya pion-pionnya saja. Mungkin dalang ini siapa sebenarnya? Itu yang diminta tadi, diantaranya yang diminta oleh Komisi 3 supaya Kejaksaan Agung, Jampitsus dalam hal ini terus terang mengungkapkan apa adanya. Oke. Kemudian terkait dengan angka kerugian yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tata kelola minyak mentah ini, Bang Hasbi, apakah ada pertanyaan dari Komisi 3 yang mempertanyakan angka itu muncul dari mana dan benarkah bisa mencapai 1000 T? Tadi yang disampaikan memang hampir seluruh fraksi yang ada menanyakan jumlah kerugian yang sebenarnya itu berapa. Mungkin yang tadi ada diungkapkan ada 134 triliun, ada sekitar 24 triliun. Dan ini terus masih bertambah, Mbak. Terus masih bertambah. Kalau tadi dilihat dari ekspor impor minyak misalnya, ada korupsi di situ untuk pengangkutannya, itu mungkin terus bertambah. Kerugian dari 2018 sampai 2023. Terus karena ini kan masih penyelidikan. Berarti ada kemungkinan nilai kerugian negara terus bertambah dan tersangka juga kemungkinan akan bertambah ya Bang? Itu yang tadi didesak oleh Komisi 3, jangan kita hanya dilihat, jangan hanya di 9 orang ini. Coba cari lagi nih, nggak mungkin mafia di sini ini tidak ada dalang. Siapa dalangnya di belakang ini siapa? Baik. Kita harus cari. Itu tadi yang didesak oleh Komisi 3 karena sangat ironis masyarakat selama ini membeli minyak oplosan. Dan yang kedua tadi Komisi 3 meminta hampir seluruh fraksi meminta memastikan bahwa minyak yang hari ini dijual, yang terdistribusi kepada masyarakat bukan oplosan lagi. Dan itu tadi sudah dipastikan oleh Kepala Jampitsus. Oke, baik. Beralih ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, semakin banyak kasus korupsi yang terungkap, kita sebagai masyarakat tentunya melihatnya semakin bagus. Tapi juga semakin membuat Presiden dan kita semua geram. Nah, apakah sebetulnya aparat penegak hukum itu gas terus saja membongkar berbagai kasus mega korupsi meskipun mungkin akan dicap bahwa ini kok di awal pemerintahan banyak sekali ya kasus korupsinya ya. Tapi apakah APH jalan terus saja untuk membongkar berbagai kasus korupsi?
Ya tetap, tapi kewajiban Pak Prabowo bukan di situ. Kalau penegak hukum sudah diberi kebebasan itu, saya yakin mereka akan mampu. Dan itu 5 tahun terakhir Kejaksaan Agung itu kan mampu membongkar Jiwasraya. Padahal itu kan penggorengan saham, terus Asabri, minyak goreng langka mahal itu kan hanya penyelundupan tapi jadi korupsi. Terus timah, terus nikel, terus yang belakangan kebon. Sekarang yang Pertamina. Kemarin OTT yang terkait Jarod Sedikar aja 1 triliun. Kejaksaan Agung sepanjang diberi keleluasaan dan diberi kepercayaan, mereka akan mampu. Dan itu tinggal mengawal aja. Tapi kewajiban Presiden adalah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Itu yang harus diingat itu. Dengan perampasan aset, maka orang makin jera. Dan juga kemarin sudah benar lah Pak Prabowo komplain ketika Harvey Muiz dapat 6 tahun. Mestinya 50 tahun dan kemudian di tingkat banding kan sudah jadi 20 tahun. Nah, artinya memang hukuman harus berat, pencucian uang harus ditempelin, dan kemudian perampasan aset itu. Jadi kewajiban Pak Prabowo sebenarnya itu mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi kalau yang lain-lain itu sebenarnya bonus saja gitu, Silvia. Oke, tapi Mas Boyamin kan kita pernah dengar ya, kalau semakin banyak terungkap kasus korupsi, ada yang khawatir bahwa ini akan berdampak pada investasi, tingkat kepercayaan investor, kepercayaan publik juga. Apakah itu menjadi ganjalan buat APH untuk terus membongkar kasus mega korupsi? Enggak, buktinya ketika Jiwasraya dan Asabri itu diproses, saham kita malah jadi sehat gitu kan, bursa saham kita. Nah, nanti kalau Pertamina ini diproses hukum dengan tegas keras, maka orang investasi minyak bumi di Indonesia malah seneng. Lifestyle-nya akan ditingkatkan karena akan diserap dalam negeri, bukan dimainkan segala macam gitu. Jadi justru penegakan hukum yang cukup adil gitu dan kepastiannya jelas itu bahwa siapapun yang nakal dan mencuri akan diproses hukum, maka investor juga seneng karena nanti kalau justru dikorupsi dan dibiarkan merajalela korupsinya, investasi juga akan menjadi ragu karena apa? Kepastian kedepannya juga akan jelek kan gitu, Sylvia. Baik, ada implikasi yang nyata kita lihat dari pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ya. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat jadi ragu untuk membeli Pertamax. Nah, Bang Hasbi, apakah dalam rapat tadi dengan Jampitsus sudah clear, sudah jelas sekali bahwa yang namanya pengoplosan BBM RON 90 atau Pertalite menjadi BBM dengan RON 92 atau Pertamax itu hanya terjadi di kurun waktu 2018 sampai 2023. Kalau sekarang dicari tidak ada lagi. Apakah itu sudah jelas pada saat rapat tadi? Tadi di dalam rapat itu disampaikan secara gamblang oleh Jampitsus, semuanya disampaikan. Bagaimana cara mereka itu korupsi, kerugian negara di mana semua disampaikan dengan sampai impor minyak dari luar itu bagaimana masuk, semua itu semua secara detail disampaikan. Nah, tadi sudah dipastikan bahwa untuk BBM untuk saat ini yaitu dalam keadaan aman, sudah tidak ada lagi pengoplosan, dan saya yakin sudah aman, insya Allah sudah aman, karena kita cuman DPR tadi minta, Komisi 3 minta supaya lebih tegas lagi Jampitsus ini siapapun disikat, tidak ada boleh, nggak usah takut, tidak ada toleransi karena ini sangat merugikan masyarakat, karena kita malu. Hari ini diakui tadi di dalam rapat Komisi 3 itu disampaikan ada beberapa sahabat yang berbicara itu kita malu dengan negara tetangga, misalnya Malaysia. Kenapa Malaysia Petronas bisa untung dan bisa maju? Kita selalu merugi. Nah ini yang mesti dibersihkan. Saya cocok dengan Bang Benyamin bahwa saatnya kita membersihkan Pertamina, perusahaan merah putih ini benar-benar menjadi perusahaan kebanggaan kita. Oke, sudah banyak yang malu, Presiden geram, terus langkah konkretnya apa Bang Hasbi? Apakah akan disambut tadi apa yang disampaikan oleh Maki supaya segera disahkan Undang-Undang Perampasan Aset supaya lebih memberikan efek jera lagi bagi para koruptor? Tadi dalam rapat kita meminta kepada Jampitsus untuk terus mencari siapa yang terlibat dan diusut setuntas-tuntasnya. Untuk jangka panjangnya bagaimana, tapi kalau tidak Bang Hasbi? Disahkan perampasan aset, orang tidak jera Pak Helbiasa. Nah, soal Undang-Undang Perampasan Aset, apakah akan segera disahkan juga momentum ini? Kita lihat nanti kan bukan hanya saya, bukan hanya satu fraksi atau dua fraksi, ini kan kesepakatan seluruh fraksi yang ada soal perampasan aset.
Nah ini Sylvia, sejak tahun 2008 lempar-lemparan begini antara eksekutif, legislatif begitu tentang undang-undang perampasan aset gitu. Dan ini sangat disayangkan gitu. Dan rasanya Pak Prabowo sekarang harus membuat perpu aja lah, peraturan pemerintah mengganti undang-undang menjadi undang-undang aset itu dia. Nanti DPR kalau tidak setuju biar ketahuan oleh masyarakat. Jadi ini supaya apa? Karena masyarakat mulai percaya kok sekarang juga beli pertama ke SPBU kan gitu. Itu Sylvia. Oke, baik. Itu satu soal ya, soal undang-undang perampasan aset yang didorong Maki supaya segera disahkan. Tapi selain itu, Bang Moyamin, kalau kita fokus lagi ke kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Maki punya catatan tidak ke Kejaksaan Agung soal berbagai perhitungan nilai kerugian negara yang beberapa kali dirilis oleh Kejaksaan Agung dalam beberapa kasus ya. Angkanya kan belakangan ini fantastis sekali. Ada kasus korupsi timah, kemudian sekarang lebih-lebih lagi Pertamina ini disebut-sebut di sosial media memuncaki liga klasemen korupsi. Maki punya catatan tidak apakah angka-angka itu valid, akurat atau perlu dikritisi? Versi saya kalau berdasarkan penelusuran itu valid, dan versi saya kalau itu kan angka yang selisih harga beli Pertamax dan Pertalite. Padahal itu bisa dikembangkan lagi kalau 15 tahun terakhir itu dugaannya monopoli, berarti kan keuntungan yang diterima oleh rekanan atau supplier atau pemborongnya atau siapapun brokernya itu berarti dianggap bisa ilegal. Itu bisa lebih tinggi lagi. Jadi ini tinggal mau kita kembangkan bagaimana ke kanan, ke kiri, ke atas. Kalau ditambah lagi dugaan monopoli, artinya bahwa selama ini kan menurut versi Kejaksaan Agung ada penunjukan langsung, tidak ada tender. Berarti kan kalau penunjukan langsungnya tidak sah berarti ilegal. Ilegal itu keuntungan yang diterima juga termasuk harus dianggap kerugian negara. Itu lebih besar lagi Sylvia. Jadi bisa 1.000 triliun itu tidak angka yang ngarang itu. Kalau ini 15 tahun saya hitung itu 15% kali sekian berapa ribu itu ya juga ketemu 1.000 triliun keuntungan yang didapat oleh broker gitu. Ditambah kalau nanti itu selisih antara pembelian Pertamax ternyata yang didapat Pertalite. Belum nanti volume, belum kencing di laut gitu. Masih banyak macam-macam kalau istilah Pertamina ini dugaan-dugaan korupsinya Sylvia. Baik, kalau begitu kita ikuti terus ya bagaimana kasus ini terus bergulir. Terima kasih Mas Boyamin dan juga Bang Hasbi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini.